Lukas pasal 10 mulai ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Sampai di sini dulu. Kalau saudara-saudara perhatikan, yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini siapa? Loh, tadi ahli Taurat. Kalau ahli Taurat itu orang pinter enggak? Pinter apa? Hah? Taurat, pinter Alkitab, perjanjian lama. Nah, dia bertanya kepada Yesus perkara untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi di ayat yang pertama ditulis jelas untuk mencobai Yesus. Ini loh saudara. Kita kerap kali tidak sadar bahwa kepandaian itu menyebabkan kita ini kerap kali suka menguji orang lain, ya kan? Karena kita merasa bahwa kita ini sudah mampu, sudah tahu, kita kerap kali mencobai orang lain. Kita kerap kali menilai orang lain, dan justru hal ini kerap kali menjadi jerat buat kita dan kejatuhan kita. Karena pada waktu itu ahli Taurat, dia merasa dirinya lebih pintar daripada Yesus. Yesus adalah manusia yang dilahirkan dari golongan melarat kecil, jadi tidak ada kesempatan untuk sekolah, sehingga dianggap tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tapi saudara coba perhatikan, kita kerap kali tidak mau belajar dari Yesus. Kalau orang itu sudah mulai pinter baca Alkitab, sudah mengerti banyak, kerap kali terus terang, orang yang sudah tahu banyak, kepinginnya itu maju cepat enggak? Memberikan semuanya kepada orang yang lain, mengajar orang lain. Yesus pada waktu dia umur 12 tahun, sama ahli Taurat, sama orang Farisi, sudah pinter mana? Pinter Yesus. Umur 12 dibandingkan orang tua-tua sudah pinter Yesus. Karena Yesus pada waktu tinggal di Yerusalem 3 hari 3 malam. Dan dicari oleh ayah dan bundanya, dia sedang berdiskusi dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Sampai orang ahli Taurat, orang Farisi berkata, "Dari mana pengetahuan anak ini? Umur 12 sudah pinter kayak gini." Tapi seandainya Yesus umur 12 itu terus dia keluar menginjil, kan lebih hebat toh. Sudah nomor 1 toh. Tapi kenapa Yesus baru umur 30? Disimpan lagi oleh bapaknya 18 tahun. Pernah nggak saudara itu renungkan? Ayo. Buat apa membuang-buang waktu demikian lama, 18 tahun, orang sudah nomor 1 sama dunia, tidak ada orang lebih pintar dari Yesus. Mengapa Yesus disimpan Allah Bapa 18 tahun lagi? Kira-kira kalau saudara yang punya kepintaran, punya kepandaian seperti itu, kesempatan itu dimanfaatkan enggak? Saudara juga kerap kali berkata toh, "Waduh, orang pinter kok matinya cepat." Mbok Yesus itu sampai umur 100 gitu loh, malah jadi berkat untuk orang banyak atau malah enggak jadi berkat? Hah? Malah tidak jadi berkat. Aneh enggak?
Sebab apa? Sebab Yesus kalau nanti dia terlalu lama di dalam dunia, tidak ada satu orang pun yang berani menginjil. Kenapa? Karena sudah diborong sama Yesus semua. Ngerti tidak? Yesus rendah hati. Dia hanya melakukan. Umur Yesus berapa? Pada waktu dia keluar 30. Matinya umur berapa? 33, lebih sedikit. Berapa persen yang dilakukan kerja Yesus dari seluruh umurnya? 10%. Saudara. Kenapa Yesus sengaja disimpan oleh Allah Bapa 18 tahun? Sebab Yesus merupakan suatu manusia yang dibuat contoh oleh manusia yang lain. Bahwa segala perkara itu harus bergantung kepada Allah Bapa. Jangan menurut kehendakmu sendiri. Kita kerap kali diperintah, diprogram oleh perkara-perkara kuasa gelap. Pikiran kita ini mempengaruhi, inginnya berjalan menurut kehendak kita sendiri. Di sini 99% ibu-ibu. 99% orang-orang ini adalah penolong-penolong. Betul tidak? Hah? Penolong dah? Ibu-ibu ini penolong dah? Ya. Belajar dari Yesus. Yesus ini penolong dah? Ya. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah penolong kita. Inilah. Tetapi kita kerap kali tidak belajar dari Yesus. Yesus yang pintar, seorang penolong itu mesti lebih pintar daripada yang ditolong. Nah, saudara ini, ibu-ibu ini lebih pintar dari bapaknya apa enggak? Loh. Orang laki Adam itu pada waktu dijadikan oleh Allah, Adam, aku berikan engkau seorang penolong Hawa. Loh, lah pintar Adam apa pintar yang ditolong? Yang menolong sama yang ditolong pintar mana? Hah? Pintar yang nolong. Sadar enggak kalau ibu-ibu ini lebih pintar dari bapak-bapak? Hah? Loh. Tetapi salahnya ibu-ibu ini tidak tahu tempatnya. Jadi tidak bisa nolong, malah mentungi terus. Lah ini soalnya. Sebabnya apa? Sebab pikirannya ini jalan sendiri menurut karepe dewek. Tapi kalau Anda minta pimpinan Roh Kudus seperti Yesus berjalan, tunggu saat waktunya yang ditetapkan oleh Bapa, maka tiap tindakanmu akan mendatangkan berkat luar biasa. Tahu enggak? Allah itu sudah punya rencana demikian rupa. Allah itu punya hikmat yang luar biasa dan dia tahu tepat waktu dan saatnya yang persis buat kita sekalian. Tapi kerap kali kita itu tidak sabar. Inginnya itu kalau sudah tahu ya, tahu ada orang salah itu, taunya itu jaga mulut ini loh. Duduk diam untuk tunggu saat Tuhan itu tidak sabar, keluar brol, belum waktunya bapaknya marah, lah bubar rumah tangganya kocar kacir malah. Saudara belajar dari Yesus. Yesus ditahan oleh Allah Bapa 18 tahun. Bagaimana rasanya untuk diam diri 18 tahun? Tahu kesalahan dunia, manusia salahnya kayak gitu. Tahu bapak ibunya berbuat salah. Tahu tetangga-tetangganya berbuat salah. Tahu ahli Taurat itu orang yang pintar Alkitab tetapi berbuat salah banyak. Suruh diam 18 tahun. Kira-kira ibu sanggup enggak? Hah? Kalau ada rumah bapaknya salah, anaknya salah, pembantunya salah, lalu tutup mulut sehari saja, sanggup enggak kira-kira? Enggak sanggup? Waduh berat ya. Ini kok 18 tahun? Suruh diem, saudara tahu? Kenapa saudara tidak dapat seperti Yesus? Sebab saudara tidak mau belajar dia sama dia. Belajar dari dia pasti hasilmu luar biasa. Karena apa? Karena Yesus kita adalah dia contoh dan dia pelaku firman. Dan engkau diharapkan dan diminta untuk menjadi pelaku firman. Kalau engkau melakukan firman, luar biasa. Maka
Alkitab ini adalah pelajaran untuk dilakukan. Langkah demi langkah. Tidak usah khawatir. Tidak usah pakai ilmu-ilmu tetek bengek. Seperti ahli Taurat dia tanya, siapa itu sesama manusia? Tidak perlu. Yang penting baca, lakukan, digerakkan roh, baru lakukan. Kalau baru dari pikiran ini, dibawa ke dalam doa. Kalau sudah dari roh, itu barusan dilakukan. Ini cara Yesus. Yesus berdiam diri. Yesus tidak menuntut, Allah tidak menuntut dari saudara itu seluruh hidupmu. Sungguh-sungguh lakukan 1/10. Cukup. Kenapa Yesus cuma 3,5 tahun? Kenapa Yesus tidak sampai umur 60 atau 70? Yesus tahu rendah hati. Yesus tahu bagian dia. Yesus berkata, jikalau sebiji gandum tidak mati, dia tidak berbuah lebat. Dia tahu ini bagian dia. Dia tahu selanjutnya adalah bagian anak-anaknya, bagian murid-muridnya, saudara dan saya. Tetapi kerap kali saudara menjadi seorang penolong di dalam rumah tangga, inginnya diborong semuanya. Anaknya, bapaknya, pembantunya, tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengerjakan. Sebab apa? Kamu kalau mengerjakan tidak pernah beres. Gini loh caranya diajari gini kok tidak isa-isa sih kamu. Karena apa? Karena orang lain kamu nilai menurut nilaianmu sendiri. Kira-kira kalau saudara dinilai nilainya Yesus, masuk hitungan enggak? Lo jujur. Cerewetnya cerewet. Sabarnya enggak sabar, ya dah. Ngakimi miso-miso ya menghakimi ya macam-macam tetek bengek nilai orang, maki orang, nyalain orang, nipu orang. Kira-kira saudara masuk 1% hitungannya sama Yesus enggak? Enggak. Nah, kenapa saudara bisa dipakai Yesus? Sebab Yesus itu rendah hati, saudara tahu. Dia tidak menilai saudara menurut ukurannya Yesus. Dia menilai menurut ukuran saudara. Yang cerewet ya bisa dipakai. Loh, ya dah? Karena apa? Dengan cerewet itu orang yang cerewet mesti berani, tidak tahu malu. Loh, pasti kok orang yang cerewet itu mesti tidak tahu malu, betul tidak? Kalau tahu malu, mesti tidak cerewet. Yang tahu malu tidak berani saksi, dipakai jadi orang pendoa, ya dah. Yang cerewet, wah ngomong terus kalau disuruh bersaksi sana sini, wah tidak takut malu. Nah, habis biasanya ngobrol. Ini loh, Yesus memakai menurut sifat dan perangai kita. Padahal kalau diukur dengan sifat dan perangai Yesus, tidak masuk semuanya. Yesus mau melakukan sendiri, dia bisa umur 100, 200 bisa, betul tidak? Sebab penyakit tidak bisa nempel ke tempat dia. Tetapi dia rela mati untuk saudara dan saya. Kenapa? Sebab dia tahu. Kalau dia mati, dia akan memakai setiap orang yang mau percaya kepada dia dengan model yang macam-macam. Loh. Aneh toh? Hamba Tuhannya ya macam-macam. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang baik. Sebab apa? Sebab Yesus tahu manusia ini kalau mau diselamatkan bisa dijadikan berkat untuk orang lain. Maka kita harus belajar, kita harus tahu fungsi kita. Kedudukan kita, keadaan pribadi kita, kita harus mengenal. Jadi jangan mengenal orang lain. Yesus berkata, periksa dulu selumbar yang di matamu. Ini periksa dulu dirimu. Aku ini dijadikan Tuhan jadi apa? Tidak semua orang, saudara ini dituntut jadi penginjil. Tidak. Di dalam menjadi ibu rumah tangga, itu tugas yang Tuhan berikan. Jangan dikira ibu rumah tangga itu tidak pegang peranan. Anda pegang peranan menjadi penolong di dalam rumah tangga itu untuk keselamatan anak-anak, suami, mertua, itu jiwa-jiwa itu pelayanan. Kerap kali kita hanya memikirkan seperti orang ahli Taurat. Melayani itu loh, pergi kemana-mana cari jiwa. Tidak.
Pelayanan pribadi dulu, bersihkan cawan sebelah dalam. Setelah itu baru dengan sendirinya di luarnya akan menjadi bersih. Pelayanan itu pribadi, rumah tangga, baru luar. Memang banyak hamba Tuhan berkata, wah Pak Yusa, kalau model kayak cara Pak Yusa, kapan nanti aku bisa melayani sebelum diproses Tuhan? Saya akui, saya katakan. Tiap-tiap hamba Tuhan punya prinsip sendiri dan punya cara sendiri. Saya dari kecil dipanggil Tuhan, saya punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, kalau engkau tidak bereskan aku lebih dahulu dan keluargaku, aku tidak mau menjadi hambamu. Kenapa? Karena aku tidak mau orang lain nanti melihat hidupku tak karuan. Bereskan dulu. Setelah engkau bereskan dulu, aku keluar memberitakan, orang lain boleh lihat buktinya. Bahwa di dalam Yesus segala perkara dapat diubahkan. Tapi ada lagi hamba Tuhan mengatakan, aku mau sambil pergi, sambil diproses. Boleh, boleh. Jadi hamba Tuhan itu sambil dia pergi nginjil juga dia sendiri jatuh bangun. Bisa, bisa. Pilih. Tuhan bisa memakai orang, setiap orang menurut bawaannya sendiri-sendiri. Tetapi kita, kalau saya berkata, saya mau belajar dari Yesus. Yesus diproses dulu, baru dia keluar. Ya toh? Suruh diem 30 tahun lamanya. Bayangin saudara. Orang-orang bagaimana mencela dia. Orang Yahudi umur 12 sudah dianggap orang dewasa. Kedewasaan orang Yahudi laki-laki itu umur 12. Maka Yesus sudah pergi ke Yerusalem, boleh berbincang-bincang dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Karena sudah dianggap dewasa. Tetapi masih menunggu 18 tahun, lalu tidak keluar. Lalu saudara bilang apa? Kawin enggak, kerja enggak, bantu orang tuanya. Bayangin saudara. Apa hinaan celaan manusia terhadap dia? Dia dididik untuk sedia menampung segala hinaan dan segala cercaan. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara saya. Yesus selalu sudah dididik oleh Allah. Allah selalu punya rencana hidup di dalam tiap-tiap kita. Di dalam tiap pribadi. Kejadian apa? Yesus sudah tahu ada program. Di dalam hidup saudara ini sudah ada blueprint. Blueprint itu cetak biru. Kalau saudara mau bikin rumah, itu insinyur selalu membuat gambar di dalam biru, gambar kertas biru itu. Itu adalah sudah ada di hadapan Allah, setiap pribadi. Jadi sebetulnya kalau kita mengenal sungguh-sungguh Yesus, kita tidak perlu takut. Sudah ditetapkan. Tidak apa, apapun yang terjadi, ucapkan syukur karena kita tahu bahwa, oh sudah tahu, Allah sudah tahu. Banyak yang terjadi. Maka Yesus memberikan perumpamaan kepada orang ahli Taurat dan orang Farisi ini apa? Sebab dia tanya, siapakah yang diartikan sesama manusia? Orang ahli Taurat dia bertanya kepada Yesus karena dia tidak tahu, bukan. Dia tahu tetapi dia tidak sanggup melakukan. Karena banyak kepikiran yang diperhitungkan. Maka Yesus berkata kepada mereka, berkata dalam ayat yang ke-30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan. Tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Yang pertama, imam yang lihat. Orang itu dari Yerusalem ke Yeriko. Seorang imam, ini kira-kira kalau orang ini dari Yerusalem ke Yeriko, orang ini orang Israel atau orang lain? Ini orang Israel, saudara tahu. Makanya waktu saya ke Yerusalem itu lihat ke Yeriko. Yeriko sekarang itu di sana itu tempat buah. Buahnya enak-enak Yeriko itu. Jeruknya itu manis, segalanya semangkanya manis semua. Yeriko itu kota buah.
enak-enak. Padahal Yeriko itu kota terkutuk. Dikutuk sama Yusak. Tapi kotanya tidak ada orangnya. Jadi cuma jadi kebun semua. Jadi aneh itu. Tapi saudara tahu ini orang-orang Israel yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Imam tahu. Tapi dia lewat. Kenapa seorang imam lewat? Padahal seorang imam adalah orang yang dihormati oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Yang ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah tidak memilih orang itu, kalau Allah tidak membawa orang itu dalam kedudukan yang tinggi, tidak mungkin orang itu dipilih orang yang cacat. Sebab imam itu tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat. Jadi pasti orang pilihan. Tapi imam ini lewat. Karena apa? Karena dia memikir, bukan bertindak melalui pimpinan roh, tetapi dia bertindak melalui kepikirannya sendiri. Kenapa? Apa yang dipikirkan imam ini? Wah, itu orang kena celaka. Pasti orang tidak kenal Tuhan, tidak mau nurut Tuhan, ya akibatnya kena celaka. Syukur. Ayo, saudara kerap kali gitu enggak? Menilai orang lain. Kalau sudah mengenal Yesus, lalu ya akibatnya alami. Sukamu enak rasake. Maka dari itu kerap kali kepandaian kita menjadi jerat buat kita. Yesus mengajar kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pengetahuan Alkitab. Kesucian kerap kali menjadi jerat buat kita. Aneh toh? Kesucian itu baik. Tetapi kalau sudah mulai kesombongan masuk, kita menjadi menghakimi orang lain. Maka kenapa hamba-hamba Tuhan itu kerap kali diajar dari bawah? Pak Widodo tadi kan bilang loh, orang bobrok, orang yang rusak, calon penghuni neraka, tapi diangkat. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak mengambil hamba-hamba Tuhan itu dari yang mulus-mulus, yang hidupnya itu baik, sifatnya baik, suci, kudus dari lahir? Kok enggak? Kok yang diambil dari bobrokan? Kenapa? Sebab Tuhan itu milih imam-imam itu kecewa. Sudah dipilih yang mulus, dididik yang baik, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nyatanya tidak ada yang baik. Manusia tidak ada yang baik, saudara. Maka Allah memilih setiap orang sekarang menjadi imam-imam. Saudara dan saya dipilih. Tidak ada sekarang laki-laki tok. Laki perempuan sama Tuhan dapat pakai. Karena apa? Karena Allah melihat tidak ada manusia yang baik. Tetapi yang dikehendaki Allah adalah orang yang apa? Melakukan firman. Maka Tuhan mengatakan, siapa sesama manusia? Adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Ia dirampok habis-habisan. Dan seorang imam lewat. Kemudian yang kedua, demikian juga seorang Lewi. Datang ke tempat itu. Ketika ia lihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Orang Lewi adalah kelompok orang yang melayani Tuhan. Bukan pendeta, bukan penginjil, tetapi kelompok orang yang melayani Tuhan. Ada Bani Lewi itu ada bisa juga mempersembahkan korban. Dia ada yang membawa puji-pujian, macam-macam. Jadi saudara tahu, ini adalah kelompok orang-orang pilihan Allah. Yang disendirikan, tetapi dia merasa dirinya suci. Dia merasa dirinya tidak layak megang orang-orang yang tidak suci. Apalagi kalau orang Lewi sudah mau datang ke pelayanan, tidak boleh memegang mayat, tidak boleh memegang barang-barang najis. Hal ini kerap kali menjadi jerat buat dia. Yesus berkata lalu datang seorang Samaria. Seorang Samaria ini adalah orang asing. Orang yang dikucilkan oleh orang Yahudi. Padahal orang Samaria ini juga keturunan Yusuf. Tetapi mereka dikucilkan karena sudah bercampur dengan darahnya orang lain. Maka dari itu saudara, kita kerap kali memandang orang lain. Memandang dari bentuk, memandang dari kedudukan, memandang daripada apa?
Pelayanannya kelihatannya si suci. Kelihatannya baik, belum tentu. Malah kerap kali orang itu tidak tahu bahwa itu ada kebobrokan. Saya pada waktu di Semarang, kumpul-kumpul dengan anak-anak Tuhan yang lain. Lalu ada datang satu orang. Datangnya si pakai Mercy Tiger. Laki-laki ini pakai Mercy Tiger kaya raya. Lalu sembahyang, semua sembahyang. Saya baru kenal hari itu. Kita berdoa bersama-sama, berdoa. Saya pas mendoakan si laki ini, wah aneh saudara. Saya sampai tidak bisa mengerti. Saya sampai sekarang ya tidak bisa ngerti. Demikian saya sebut dia, kemudian saya menyebut istrinya, air mata saya itu kayak pancuran. Nangis saya itu seperti nangisi anak saya mati. Aneh enggak? Saya bisa menangisi istrinya orang itu seperti saya menangisi anak saya kalau sedihnya kalau anak saya itu mati masuk neraka. Aneh enggak? Saya sampai kaget. Sedang orang ini baru saya kenal, istrinya belum pernah ketemu. Namanya istrinya ya tidak tahu, rupanya ya tidak tahu. Lalu setelah selesai saya tanya sama dia, saudara, istrimu bagaimana? Oh baik. Istri saya itu rohani. Lebih rohani dia daripada saya. Hubungan saya sama dia bagus sekali. Saudara tahu. Lah saya kan jadi bingung loh. Lah aku mendoakan istrimu kok nangis sampai saya ini kayak nangisi anak saya masuk neraka, ini kan lucu toh. Sampai saya tanya sama Tuhan gini, Tuhan, engkau ini kok aneh-aneh. Istrinya orang tak tangisi kayak gitu, lucu ini, kenal janda, lihat rupanya ndak, kan aneh toh. Saya bilang, Tuhan ini ada apa? Nggak ngasih tahu Tuhan, diem aja. Terus saya bilang gini, kamu berdoa, saya akan berdoa lagi, tanya sama Tuhan. Kalau Tuhan memberitahu besok, kenapa kok saya nangisnya? Sampai saudara yang lain bilang, kenapa sih Pak Ustaz? Nggak tahu, aku rupanya tidak tahu istrinya kayak apa modelnya. Namanya nggak tahu kok nangisnya kayak gitu. Terus kemudian malam saya itu terus terang, seperti anak kecil ngerengek sama bapak. Saya lapor sama Tuhan gini, Tuhan, engkau ini kok lucu-lucu sih, aku bakal nangis sih kayak orang kayak gitu, gini. Sekarang kasih tahu, oh, bapak, kau udah mau kasih tahu itu kan aku kayak orang edan, aku bilang gitu. Kayak orang gila ini, nangis sendiri, tidak tahu apa kenal dak. Saya bilang ngerengek, Tuhan ngasih tahu. Saya sembahyang ngasih tahu, dia bilang gini, kamu tahu istrinya orang itu dia mau bunuh diri. Hah? Lu katanya rohani. Kan suaminya yang ngomong, dia kan tidak tahu isi hatinya. Saya tahu. Kaya raya. Menurut suaminya harmonis, anaknya bagus-bagus, pinter-pinter. Orang tidak tahu hatinya. Bangun, saya bilang, Tuhan, kalau ini kehendakmu, orang itu datang lagi. Orang itu kayak, ya, penasaran. Dia datang lagi, Pak Isa, ada apa sih Pak? Istrimu mau bunuh diri. Kagetnya luar biasa dia. Masa sih Pak? Tidak mungkin. Saking dia penasaran, istrinya diintrokal. Suruh naik pesawat langsung ke Semarang. Dia tiba di Semarang, ketemu sama saya bilang, silakan duduk. Ternyata istrinya itu masih muda, cantik. Cantik bener, kayak bintang film. Dan halus. Lembut. Saya lihat, walah perempuan lembutnya kayak gini, hati ini kayak apa ini? Pikir saya, tidak tahunya saya bilang, saya berdoa untuk Anda, dan saya menangisi Anda seperti anakku, untuk mau masuk neraka. Anda ceritakan. Nangis luar biasa. Dia bilang, betul aku mau bunuh diri. Saya aneh enggak? Aku kecewa dengan saudara-saudaraku. Aku kecewa dengan suamiku. Lah? Suaminya tak manggil. Dengar. Cerita semua. Bongkar. Suamimu sudah sedia menerima. Bongkar seluruhnya. Bongkar. Suaminya nangis dirangkul. Kok kamu tidak ngasih tahu kalau kamu kecewa? Aku ngasih tahu kamu berapa kali engkau tidak pernah mau menurut dan mau mengerti. Hidupku tidak ada artinya. Saudara tahu?
Yang tahu hati orang siapa? Tuhan. Anak tidak tahu, mertua tidak tahu, betul tidak? Hah? Kelihatannya anak, waduh mama, mertua. Belum tentu hatinya tidak kobong kayak dibakar jadi angus. Tinggal arang dipencet ya, mak kerep ya habis. Ini kita kerap-kali tidak nyadari, saudara. Harta kekayaan tidak menjamin. Kelihatannya melayani dengan lemah lembut, tidak jaminan. Tetapi yang menjamin adalah Yesus, saudara tahu. Kamu harus terbuka dengan Yesus. Jangan simpan kekecewaan. Kalau engkau kecewa terhadap suami, jangan langsung simpan, dianalisa sendiri. Hadapkan Yesus, masuk kamar ngomong. Tuhan, aku kecewa kepada suamiku, gini, ceritain. Habis itu diam. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini. Nanti Yesus buka. Kamu sendiri kadang-kadang yang menjadi penyebabnya. Suamimu tidak nurut. Kenapa suamimu digondol orang? Iya kan? Loh, jangan saudara kira bahwa saya ini belum pernah digondol orang. Hampir kegondol orang. Tapi istri saya, istrinya bijaksana, dia selalu lapor Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang ngasih tahu saya, ngasih tahu istri saya. Dulu suamimu gak ada, sebetulnya dia tidak mau, tapi kepingin kegondol, mau kegondol. Lalu istri saya bilang, aku kok dikasih tahu Tuhan, kamu ini sebetulnya kasihan ya, tak duake kok tak sayang. Lah saya tahu kalau istri saya itu sayang. Lah orang lain yang mau gondol itu belum tentu sayang. Ya dia kuat, akhirnya saya bilang, dalam nama Yesus, wah dalam nama Yesus. Lepas, hilang, nggak jadi kegondol. Nah ini saudara. Kalau saudara-saudara itu di dalam rumah tangga saudara menjadi seorang penolong dengan belajar dari Yesus yang penuh dengan kerendahan hati, keterbukaan dan belas kasihan, semuanya akan menjadi berkat. Rahasianya di mana? Adalah belas kasihan. Saya sendiri dulunya belum pernah merasakan apa belas kasihan itu. Belas kasihan itu seperti saya menangisi istri seorang ini. Saya bilang, Tuhan kok nangisnya kayak gitu? Ya, karena jiwamu sudah tahu, rohmu tahu orang itu mau masuk neraka. Dan engkau angkat kembali supaya menjadi damai dan sejahtera. Rumah tangganya diselamatkan, jiwanya diselamatkan, anak-anaknya dan suaminya tidak menderita lagi. Ini loh saudara. Yesus mengajar kepada kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan saudara tidak akan dapat itu datang ke belas kasihan kalau saudara tidak merasakan sendiri bahwa seolah-olah engkau yang akan masuk ke dalam kecelakaan itu. Betul tak? Seperti yang disaksikan oleh bapak tadi. Dia terima kasih anaknya, mantunya selamat. Dia tak? Nah, kalau mantunya yang seperti sopirnya bagaimana? Sopirnya yang selamat, mantunya yang kena bagaimana? Kira-kira Pak? Susahnya luar biasa tak Pak ya? Iya. Saudara tahu? Maka kalau berdoa, saudara harus doakan orang lain. Doakan mereka. Kalau engkau pergi naik mobil, doakan sopirmu. Karena dia bertanggung jawab kepada kamu. Saudara tahu. Supaya jangan dijamah oleh kuasa gelap. Kita punya hak. Rumah tangga kita harus kita doakan pembantu kita. Kita punya hak terhadap mereka. Supaya mereka kenal di dalam Yesus ada keselamatan. Boleh diajar untuk dilihatkan, tetapi tidak akan membawa suatu penderitaan yang berkepanjangan. Biasanya Yesus kalau memberikan contoh diajar mulai dari sedikit. Supaya sadar bahwa di dalam Yesus ada kebahagiaan dan keselamatan. Inilah saudara. Hidup kekristenan itu mempraktekkan. Yesus berkata, ada seorang Samaria
yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau saudara digerakkan roh, tergerak belas kasihan, langsung kerjakan. Jangan saja digerakkan mulai pikir-pikir. Ya Tuhan, tidak. Loh, ayo terus terang. Kadang-kadang saudara gitu dah. Kok tergerak mau memberi seseorang? Ya Tuhan, tahu juga Tuhan. Wah, ini saya ketemu sama seorang di Jakarta. Dia bilang gini sama saya, Pak Yusak, wah kamu ini hamba Tuhan disayang kok. Kenapa? Saya itu terus terang digerakkan Tuhan untuk memberikan persembahan. Tapi pikiran saya gini, tak udah. Sebabnya apa? Hamba Tuhan Yusak itu kaya raya. Yang di desa, yang di mana lebih miskin, tak kasih ke sana lebih baik daripada kasih Yusak. Saudara tahu? Karena memikir gitu, akhirnya Tuhan tidak ngomong lagi sama dia. Hidupnya gelisah mulai apa-apa. Ketemu saya dia bilang, kamu ini luar biasa. Ketemu kamu muncul lagi, mau enggak? Akhirnya persembahan diberikan saya. Coba saudara pikir, orang masuk akal enggak? Cuma orang suruh jalan-jalan ke Eropa dan zaman resesi, ngasih uang saya 14 juta kontan, itu masuk akal enggak? Suruh jalan-jalan. Itu akalnya manusia siapa coba? Kalau orang itu enggak digerakkan, diperintah Tuhan, mana mungkin? Betul enggak? Ngasih saudara saja, gotio saja, berarti setengah mati yo. Ini 14 juta suruh pakai buat jalan-jalan. Itu enggak masuk akal, saudara tahu. Sampai istri saya bilang gini yo. Kalau itu 14 juta aku terima sak gelondong gitu. Tak pikir-pikir lebih baik enggak jalan-jalan. Kamu buat apa? Buat bikin bangun rumah di loteng, di tingkat, dibuat persekutuan luar. Ada waktu Yesus untuk rumah, ada waktu Yesus untuk cuti. Saya bilang, kamu mau enggak pakai cuti? Berkat untuk cuti tidak dikasih? Boga rumah, ya sudah jatahmu itu, saya bilang. Iya ya, tapi kok Tuhan itu ngaturnya lucu. Orangnya ngasih tiket dulu, pesanan hotel dulu, baru uang kontan mau berangkat. Aneh enggak? Kalau orang enggak digerakkan Tuhan itu enggak bisa, saudara. Demikian juga saya. Demikian saya bicara sama Sang Budi, Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Lalu uang hasil KKR di Bali 750.000. Saya bilang, semua Tuhan, semua. Oke, semua 1 sen saya ambil. Karena apa? Karena kalau belajar, kalau engkau digerakkan, langsung kerjakan. Motivasi hati ini nurut. Tidak mulai dipikir-pikir, ya Tuhan, udah. Wong itu orang dilihat gini. Saudara enggak tahu. Enggak tahu isinya. Orang datang pakai Mercedes Tiger. Ternyata setelah sampai di Semarang itu masih dipakai. Saya masih naik Mercy-nya dia. Habis itu saya katakan, engkau hidup enggak beres. Beresin. Utang masih banyak. Iya. Sampai di Bandung Mercy-nya dijual, bayar utang. Sampai saya bilang, Tuhan, hidup itu kok tidak tentu ya. Hari ini kaya, besok ludes lagi. Tetapi kalau engkau melakukan firman, setiap kali Roh Kudus bekerja, engkau lakukan, engkau akan lihat memetik buahnya. Berkat akan selalu. Tadi malam seorang bersaksi, dia dulunya belum kenal apa-apa. Artinya mulai belajar firman, melakukan. Saudara tahu, dia punya ekspedisi. Setiap kali truknya itu pergi, bahannya mesti habis. Ada kena paku, ada apa. Nanti truk berhenti, ditendang truk lain. Blonyok. Barusan dibikin betul, 1 kali jalan ke Jakarta, Surabaya, Jakarta, masuk jurang. Dia sampai gini, Tuhan, ini kok kesukaran demi kesukaran kok udah habis-habis. Akhirnya dia berdoa, bertelut di bawah kaki Tuhan. Dia cari firman, dia dengar, dia lakukan. Saudara tahu, setelah 1 saat Tuhan berkata perpuluhan, lalu dia berikan perpuluhan. Ya aku nurut Tuhan. Dia berkata apa? Sekarang setelah saya mulai berikan, berkat itu luar biasa.
Orang cari sendiri. Truk itu setiap kali pulang dari Jakarta saya lihat ban reservonya itu tidak pernah dibersihin karena tidak pernah turun. Awetnya luar biasa bannya dan truknya. Sekarang dia bilang orang lain cari sendiri, bukan saya yang cari muatan. Memang Yesus itu luar biasa. Kalau engkau mau menurut dan melakukan firman, saudara tahu. Maka Yesus berkata, orang Samaria ini dia tergerak hatinya. Padahal orang Samaria adalah orang kafir, orang yang tidak mengenal akan firman. Tetapi ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Dan sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian menaikkan orang itu di atas keledai tunggangannya sendiri. Membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Melaksanakan firman. Ini yang penting, saudara. Dan berani berkorban untuk melakukan apa yang Yesus katakan. Tapi bukan berarti lalu orang Samaria ini lalu tidak kerja, ngurusin orang sakit ini terus, lalu dia ninggalin kerjaan. Tidak. Pelayanan adalah apa yang engkau lakukan, kerjakan. Itu juga pekerjaan pelayanan Allah. Saudara menjadi ibu rumah tangga, saudara masak, saudara melayani keluarga, itu pekerjaan Allah. Lakukan engkau melayani Allah. Tetapi yang dituntut oleh Allah apa? Belajar peka. Kalau tergerak hatimu, lakukan. Pasti membawa berkat. Itu yang dikehendaki Tuhan. Pelaku-pelaku firman. Daniel dia mengerjakan pekerjaannya seluruh harinya untuk mengerjakan pekerjaan raja. Tetapi pada saatnya dia berdoa, berdoa jangan dikurangi. Ibu-ibu di sini juga harus begitu. Jam doa jangan dikurangi. Dia pagi sediakan 1 jam untuk berdoa terus. Doa untuk anak, untuk suami, untuk pembantu, untuk mertua, untuk orang tua. Doakan untuk saudara-saudara seiman. Dan pasti engkau diberkati Tuhan. Kenapa? Karena penuh dengan doa syafaat. Dan belajar mengampuni. Jangan punya sakit hati. Akar kanker itu semua dendam sakit hati. Akar daripada penyakit segala macam adalah kesakitan jiwa. Lepaskan semuanya. Kasihi orang itu. Belajar seperti Yesus. Berani diam diri. 18 tahun diam hanya berdoa untuk orang lain. Ini yang penting. Maka engkau akan melihat perkara-perkara besar. Kalau kamu sudah keluar, setiap perkataanmu akan jadi. Rahasia keberhasilan Yesus adalah duduk diam di bawah kaki Allah sampai waktunya tiba. Saudara-saudara. Hidup kekristenan belajar dari Yesus. Dan engkau akan melihat perkara-perkara besar yang Allah lakukan. Kau akan menjadi tiang di dalam gereja. Tiang di dalam rumah tanggamu. Dan semua orang akan melihat berkat yang melimpah. Karena saudara tahu, rumah tangga tidak akan dapat diberkati kalau istri tidak menjadi berkenan. Karena firman Tuhan di dalam Amsal Sulaiman, seorang istri yang cakep, Amsal Sulaiman 30, keuntungan suaminya tidak akan kurang. Berkat akan melimpah terus. Jadi sebetulnya itu rumah tangga tergantung daripada istri, saudara tahu. Makanya kalau istrinya tidak beres, ya kantongnya kempes. Jadi periksa diri, saudara. Maka kita akan melihat perkara-perkara besar yang kita dapatkan. Mari kita berdoa.